Pernah nggak sih ngerasa kalau lini masa media sosial kita itu kayaknya lebih kenal kita dibanding sahabat kita sendiri? Nah, ayo kita bedah bareng-bareng gimana mesin di baliknya bekerja. Perasaan nyaman dan selalu dibenarkan di dalam gelembung informasi kita, atau yang sering kita sebut echo chamber, itu ternyata bukan kebetulan loh. Semua itu emang hasil dari sebuah rancangan. Kedengarannya emang aneh ya, tapi beneran, kita bakal nyelam ke dalam buku Manufacturing Consent karya Edward Herman dan Noam Chomsky, sebuah kerangka berpikir dari tahun 1988 yang ternyata relevan banget buat membedah realitas digital kita hari ini. Oke, siap? Ini dia panduan kita. Kita akan kupas tuntas model propaganda mereka. Kita lihat 5 filter utama yang menyaring informasi, dan yang paling penting, gimana filter-filter ini udah di-upgrade total buat zaman internet. Gini, ide utama Herman dan Chomsky itu simple tapi penting banget. Media itu nggak dikontrol sama sekelompok orang jahat di ruangan gelap. Kontrol itu justru hasil alami dari cara sistem media itu sendiri dibangun dan dibiayai. Gampangnya gini deh, menurut model ini fungsi utama media itu bukan buat nyajiin kebenaran apa adanya, tapi lebih ke menjaga kita semua, masyarakat, supaya tetap berpikir di dalam batas-batas yang dianggap wajar oleh struktur kekuasaan. Coba bayangin, prosesnya kayak lagi nyeduh kopi. Semua ide mentah dari seluruh dunia masuk ke corong. Tapi sebelum sampai ke cangkir kita atau layar HP kita, ide-ide itu harus lewat saringan-saringan yang secara sistematis misahin ampas-ampas yang dianggap mengganggu. Yuk, kita mulai dengan filter pertama yang paling dasar dan fundamental. Siapa sih yang punya panggung tempat berita itu ditampilin? Artinya gini, berita yang benar-benar kritis mempertanyakan soal keuntungan korporasi, hak-hak bekerja, atau kerusakan lingkungan, itu kan secara langsung bertentangan sama kepentingan bisnis si pemilik media. Makanya berita semacam itu bakal susah banget dapat panggung utama. Nah, disinilah upgrade-nya jadi makin kerasa. Dulu kita ngomongin satu orang yang punya beberapa stasiun TV. Sekarang, kita ngomongin segelintir perusahaan teknologi yang bukan cuma punya salurannya, tapi mereka punya seluruh alun-alun kota digitalnya, tempat kita semua ngobrol, debat, dan cari info. Kekuasaannya jadi jauh lebih pekat. Oke, kalau pemilik media itu rajanya, nah pengiklan ini Perdana Menterinya yang megang duit negara. Merekalah yang sebenarnya bayar semua tagihan. Penting buat diingat, media itu nggak jual berita ke kita, mereka itu jual kita, perhatian kita, ke pengiklan. Dinamika ini bikin konten yang bisa nyinggung pengiklan besar atau bikin penonton jadi nggak mood belanja ya cenderung bakal dihindari. Dulu, pengiklan itu beli slot di koran. Sekarang, mereka beli data diri kita. Data lokasi, riwayat pencarian, bahkan circle pertemanan kita. Model bisnis internet gratis itu ya periklanan berbasis pengawasan. Ini bikin filter kedua jadi jauh lebih personal, lebih dalam, dan lebih efektif. Oke, jadi media dimiliki korporasi, dibiayai pengiklan. Terus, mereka dapat bahan berita sehari-hari dari mana? Gini deh, jurnalisme investigasi yang mendalam itu kan mahal, lama, dan beresiko. Jauh lebih gampang, cepat, dan aman buat ngutip siaran pers dari pemerintah atau rilis berita dari humas perusahaan. Ini ngebentuk hubungan simbiosis. Media dapat konten, institusi besar dapat kesempatan buat ngebentuk narasi sesuai keinginan mereka. Di zaman sekarang, filter ini udah jalan otomatis. Algoritma YouTube atau Google News itu emang dari sananya dirancang buat ngasih prioritas ke sumber-sumber yang mereka anggap otoritatif. Yang, ya, ujung-ujungnya media-media besar yang udah eksis dari dulu. Jadi suara-suara independen atau yang kritis harus kerja ekstra keras cuma buat didengar. Nah, 2 filter terakhir ini ibarat satpamnya. Mereka yang mastiin semua pemain di industri media tetap main sesuai aturan dan nggak keluar jalur. Ini namanya flag atau kritik tajam. Dulu mungkin bentuknya surat protes ke editor atau boikot produk. Sekarang, wah, bisa jadi badai amukan di medsos, kampanye disinformasi yang terkoordinasi, atau serangan review bombing. Tujuannya sama, bikin ongkos buat ngeliput berita kritis jadi terlalu mahal, sampai akhirnya bikin para jurnalis jadi sensor diri sendiri. Dan filter kelima, menciptakan musuh bersama. Sebuah ideologi atau ancaman besar yang bisa dipakai buat nyatuin opini publik dan jadi pembenaran buat banyak hal. Dulu musuhnya komunisme, setelah 9/11 jadi terorisme. Hari ini, narasi soal disinformasi atau intervensi asing sering banget dipakai buat tujuan yang mirip, mendisiplinkan narasi dan ngasih label berbahaya ke suara-suara yang beda. Jadi gimana caranya kelima filter lawas ini sekarang hidup, bergabung dan bermutasi di dalam HP yang lagi Anda pegang saat ini?
Coba lihat daftar ini. Anggap aja ini tools atau perangkat buat model propaganda versi 2.0. Filter-filter ini bukan lagi sekedar kebijakan redaksi di kantor berita. Mereka udah ditanam di dalam kode program. Mereka kerja otomatis, skalanya global, seringkali tanpa perlu campur tangan manusia, dan yang paling serem, seringkali tanpa kita sadari. Dan inilah hasil akhirnya. Tujuannya itu bukan bikin semua orang diem, bukan. Tujuannya adalah menciptakan ilusi adanya perdebatan yang bebas dan seru. Kita boleh kok debat heboh soal apa aja, selama masih di dalam kotak yang udah disediain. Sistem ini bekerja keras supaya kita bahkan nggak sadar kalau kotak itu ada. Tunggu, tujuan kita ngebahas ini semua bukan buat bikin kita jadi sinis atau pesimis ya. Justru sebaliknya, ini ngasih kita peta. Sebuah alat bantu buat navigasi di tengah lautan informasi dan buat mulai bertanya, ini versi cerita siapa yang lagi gue tonton? Dan kisah siapa yang gak diceritain? Ini bukan sekedar pertanyaan basa-basi. Serius deh, coba renungkan. Nanti pas Anda buka lini masa lagi, coba lihat lebih dari sekedar kontennya, perhatiin strukturnya. Coba tanya ke diri sendiri, suara siapa aja yang lagi dikuatin sama algoritma buat saya? Dan yang lebih penting, suara siapa yang secara sistematis udah disaring, bahkan sebelum sempat muncul di layar saya?